A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Dialog Positif, Ibu dan Bapak semua. Alhamdulillah, seperti biasa, setiap malam kita sama-sama belajar, sama-sama membuka pikiran dan hati. Dan malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dengan guru kita, Kang Iip, yang insya Allah di awal sebentar kita akan diskusi tentang zakat yang kemarin sebentar, yang mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan, dan kalau misalnya sudah selesai diskusinya kita akan bisa lanjut ke esensi haji gitu. Mudah-mudahan hari ini mungkin setengah tuntas atau seperempat tuntas, ya nggak apa-apa, insya Allah kita akan selalu berkesinambungan. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung menyiapkan apa yang hendak disampaikan oleh Kang Iip. Siap ya Kang Iip ya? Mangga, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selamat malam. Salam semua sahabat-sahabat semuanya, sampai jumpa lagi. Selamat berjumpa lagi. Sampai balelol begini ya. Selamat berjumpa lagi di acara yang sama. Jadi hari ini atau malam ini kita akan bahas esensi haji. Setelah sebelumnya kita membahas esensi syahadat, sholat, terus puasa. Dibahas nggak kemarin? Puasa ya? Dibahas. Oh, Tuntas. puasa. Makanya ini puasanya udah beda sekarang, Kang. Puasanya. Iya. Nah, puasanya Zakat dan haji gitu. Iya, oke. Iya. Jadi malam hari ini Kang kita diskusi dulu tentang esensi zakat yang kemarin. Mungkin ada pertanyaan dari para sahabat dan ibu dan bapak gitu. Jadi kita sebentar review. Atau dari pertanyaan aja kalau memang memungkinkan silahkan. Oke, kita langsung aja ya supaya menghemat waktu ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Ya, mangga Pak. Selamat malam Kang Iip, Kang Abu. Sehat Pak? Sehat Pak? Malam. Alhamdulillah sehat. Long time no see nih, long time no see. Long time. Silakan Pak Bambang. Ya, ini sedikit aja. Saya punya sebenarnya nggak 83 pertanyaan sih, cuma yang 80 nanti aja. Yang 3, 1 konfirmasi aja Kang Iip. Kalau kemarin zakat itu ada 4 yang pentingnya, sodako itu modal, infak itu mengembangkan harta, zakat itu laba, kemudian tidak riba ya. Iya. Kalau baca itu, saya menyimpulkannya sama dengan kapitalisme sebenarnya ya. Kalau kapitalisme zaman Adam Smith tahun 1700 berapa itu, dia bilang kan pengusaha itu boleh memperbesar modalnya dari labanya, karena dengan itu dia bisa memperkerjakan banyak orang, sehingga makin banyak orang makmur gitu loh. Jadi peningkatan laba swasta adalah dasar peningkatan kekayaan atau kemakmuran kolektif. Summa untung walaupun proporsional ya. Nah itu waktu itu gagasan itu revolusioner loh. Nah artinya apakah benar itu sama dengan konsep yang sodako infak zakat gitu loh, itu konfirmasi pernyataan aja Kang Iip. Kemudian kalau pertanyaannya cuma 2, kalau periset itu salah satu orang yang terima sodakoh gitu ya? Bukan, fidyah. Nah kalau zaman sekarang itu kan periset kan udah digaji ya biasanya ya. Udah ada orangnya gitu, lembaganya gitu. Nah terus itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau zaman sekarang juga zakat sodakoh itu kita biasa ngasih buat orang yang kurang beruntung, itu namanya apa jadinya sekarang itu gitu loh. Udah gitu aja Kang. Oke, wah ini gitu aja bisa 2 jam juga nih bahasnya. Oke Kang, terima kasih Pak Bambang, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Oke. Silakan Kang Iip. Jadi konfirmasi yang pertama itu sebetulnya sesuai dengan ayatnya Pak. Di surah 59 ayat 7. Kang, dicek ayatnya Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 59 ayat 7. Oke, sebentar ya Ibu dan Bapak.
Yes. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Silakan. Ya, artinya kan mesti ada sistem bagaimana caranya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Itu aja prinsipnya. Artinya Quran tidak menghalangi orang untuk jadi kaya, tidak. Tetapi bagaimana caranya supaya hartanya dia berputar sampai ke bawah. Makanya kan dia mesti membuka banyak lapang pekerjaan gitu. Dan itu kan membuat jadi banyak orang bisa mencari penghidupan di situ. Oke. Itu basic poinnya gitu ya, Kang ya? Iya. Jadi harta itu harus muter, harus ke bawah. Kalau dalam bahasa Qur'annya harus ada al-baqarahnya gitu. Al-baqarah itu mesti disembelih sebagian untuk dikasih makan kepada orang-orang yang mati gitu, mati ekonominya, mati usahanya. Jadi baqarah itu simbol keuangan, simbol kan si baqarah itu disimbolkan dengan sesuatu yang warnanya kuning. Setiap orang yang melihatnya itu tertarik dan tidak menjadi tua. Itu kan simbol dari harta emas perak itu. Jadi simbol harta itu ya mesti diputar ke bawah gitu. Apapun sistemnya gitu. Sip. Ya, pokoknya intinya adalah ada kesejahteraan sosial gitu ya, Kang ya? Betul gitu. Supaya gap antara yang upper sama lower, di atas sama di bawahnya nggak terlalu tinggi gitu, supaya nggak terlalu timpang gitu. Ya, nggak terlalu timpang. Oke. Sip. Dan berikutnya? Untuk pertanyaan kedua ya kalau sedekah itu diperuntukkan bagi si researcher atau seperti fidyah juga kepada orang yang melakukan riset dalam rangka siam tadi ya. Terus kalau pemberian kita kepada orang-orang fakir, miskin dalam arti bukan researcher itu namanya apa? Itu namanya kebaikan namanya. Ya, kebaikan apa saja namanya gitu ya, bukan dalam rangka mendukung atau memberi modal gitu kan. Kalau kita ngasih uang, ngasih apapun kepada si fakir miskin dalam arti bukan riset kan habis dimakan sama dia. Tidak jadi modal untuk berikutnya, besoknya minta lagi dia. Tidak jadi modal gitu. Jadi istilahnya memberi makan atau bahasa lainnya ya berbuat kebaikan aja. Surat 392. Oke. Surat 3 ayat 92. Alright. 392. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Itu nilai kebaikan aja. Dan di situ kita tidak boleh ngarep gitu. Ngarep ada dia menjadi lebih baik, dia menjadi besoknya menjadi, ya susah juga ngarepin dia gitu. Ya, suratnya 76 ayat 9. Oh iya benar. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, yaudah ngasih aja. Kenapa? Karena dengan memberi makan mereka minimal mereka diam gitu, tidak berbuat kejahatan. Karena biasanya faktor kepakiran, faktor kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kafir, lupa diri lah gitu bahasanya. Jadi untuk membuat mereka jadi tidak membuat mereka diam, tidak berbuat kejahatan. Ya, dan kalau kita membiarkan mereka terlantar, mereka bisa berbuat kerusakan. Makanya ada Al-Ma'un kan? Iya. Al-Ma'un itu dianjurkan memberi makan orang-orang miskin itu. Jadi bukan ngasih modal, tapi ngasih makan. Namanya to'am. To'amul miskin, bukan sodako, tapi to'amul miskin sebutannya. Surat 107. Iya. 1:3 sampai 3. 107 ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi istilahnya bukan sodako, tapi to'am. To'amil miskin, memberi makan. Jadi bukan memberi modal, karena modal kan mesti dikembangkan bahasanya gitu. Jadi kalau kita mau memberi sodako kepada orang miskin, ya awalnya diberi semacam pelatihan gitu yang membuat itu jadi modal buat dia, modal usahanya gitu.
Harus punya skill, harus punya keterampilan gitu. Berarti Bukan kalau kita bicara si sodakoh yang kemarin kita bahas itu memang harus ada visi misi yang dalam satu agenda besar, planning besar untuk jadi sesuatu gitu ya Kang ya, bukan Iya, dan lepasan aja ngasih panjang, gitu ya. harus Iya, ada, iya, iya. ya harus ada progres berikutnya. Iya. Modal ini mesti berkembang berikutnya gitu. Oke, ya tapi kalau kita bicara masalah populer sih ya it's okay juga lah ya kalau kita mau bicara Ya bahwa ini nggak apa-apa. bersedekah gitu, nggak apa-apa kan ya? Itu Iya, hanya nggak sesuatu masalah. yang penamaan aja gitulah kira-kira. Iya, penamaan kita jangan terjebak di istilah itu, nggak apa-apa. Oke. Ah, Sip. Gitu ya kira-kira ya, Pak Bambang. Tadi udah ya? Dua-duanya udah ya, Pak Bambang ya? udah. Oh, yang tadi mungkin yang pemodal itu apa ya, yang researcher itu kan biasanya udah digaji, kok masih harus Oh iya, dikasih lagi Oh gitu. iya, sorry. Makasih, Pak. oke. Itu makanya di surat 2, 184, 185 di situ ada 3 golongan. Ada 4. Jadi orang itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama soimin, itu orang yang melakukan riset. Yang kedua yang tidak sanggup melakukan riset, dia memberikan fidyah, membayar fidyah itu kompensasi. Namanya mutik. Mutik itu orang yang berat menjalankan siam riset. Maka si mutik yang berat melakukan siam, dia memberikan kompensasi, jadi mewakilkan risetnya, puasanya kepada si soim. Yang ketiga ada namanya di situ miskin. Nah, miskin itu adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk melakukan riset, tapi dia tidak full time gitu, tidak full time. Nah, kalau fakir itu memang full time riset aja gitu. Dan yang keempat ada namanya alimin, orang yang tahu, dia melakukan riset, dia juga memberikan kompensasi, membantu saudaranya yang tidak mampu untuk melakukan riset sendiri dengan biaya sendiri. Jadi tidak masalah sebetulnya. Kalau tadi si Soimin tuh gimana Kang? Sekali lagi Kang? Ya, soimin itu kan orang yang melakukan siam. Siam. Karena dia siam, dia kan risikonya dia tidak bisa komunikasi dengan manusia. Oh iya. Berarti bisnisnya kan dia tidak bisa bisnis gitu. Hanya bedanya kalau fakir full, benar-benar full di riset. Kalau miskin itu kayak apa, bukan amatiran ya, selang-seling gitu, ada usahanya juga gitu. Sesekali riset, sesekali dia bisnis, nggak masalah, itu namanya miskin dan dia masih punya hak gitu, masih punya hak. Nah, kalau yang fakir ada di surat 273. Oke. Jadi dia tetap masih punya hak untuk dibantu. 2273 ya? Iya. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke. Nah, fakir itu full. Dia full di riset. Jadi dia tidak benar-benar sama sekali nggak punya usaha. Nah, sementara miskin dia punya usaha. Atau dia punya gaji. Tetapi dia masih berhak. Kenapa dia berhak menerima? Karena dia nanti punya kewajiban melaporkan hasil puasanya. Oke. Nah, kalau si fukoro, si fakir, mungkin dari risetnya dia bisa dapat uang dari situ, karena kan nanti di apa namanya itu, kalau hak cipta itu namanya itu? Ya copyright lah gitu. Jadi copyrightnya gitu. Jadi punya tambahan dari hak ciptanya kalau si fukoro. Kalau si miskin kan memang untuk dilaporkan hasil penelitiannya. Nah, gitu. Jadi kewajiban si miskin untuk menyampaikan, melaporkan hasil risetnya kepada si pemodal tadi. Nah, gitu. Kalau si fukoro kan memang dia betul-betul full, itu lebih wajib dibantu gitu. Sip. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan balik lagi untuk apa namanya, untuk penamaan sih ya itu hanya penamaan gitulah kira-kira ya, Kang ya. Tapi ini kita bicara sistem gitu ya. Oke. Sistemnya yang mesti diatur. Ini juga ada satu lagi nih. Dari 9 orang penerima zakat itu rasanya bukan spesialis menggandakan modal. Bagaimana penjelasannya kalau tujuannya untuk pengembangan modal? Nah, gimana Kang kira-kira? Iya, kan dijelaskan kemarin sodako itu artinya modal, sedangkan infak adalah pengembangan. Pengembangan dari modal tadi. Sementara zakat adalah untung bersih gitu. Untung bersih. Nah, siapa yang berhak menerima sodako itu yang
8 tadi. Yang 8. Makanya urutnya fakir kan, Ya, urutannya. Fakir ya, tadi yang full. ya, 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 ya. Baru kedua miskin gitu. Dan berikutnya gitu. Oke. Heeh. Jadi konsepnya ya memang ada pengembangannya juga di situ ya sebenarnya ya. Iya, makanya ayatnya innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya modal itu adalah untuk yang 8 itu. Oke. Sip. Terima Gitu. kasih Kang. Ini juga terakhir mungkin ya untuk pertanyaan ini, saya rasa kita lanjut ke haji yang mudah-mudahan kita bisa proceed gitu ke haji. Kang Iip, Kang Abu, selama ini kan bayar zakat fitrah itu kan terakhir sebelum sholat Idul Fitri, dan kenapa nilainya hanya 3,5 liter? Nah, ini mungkin hitung-hitungan secara liternya. Iya, kan prinsipnya begini. Hmm. Ada waktu di mana setiap orang itu tidak boleh berpuasa. Bahkan jatuhnya haram. Hari Tasyrik Ya, itu ya? Iya, enggak, yang hari Lebaran. Iya, hari Lebaran. Ya, Lebaran itu kan haram puasa di situ. Haram puasa artinya tidak boleh hari itu ada orang yang tidak makan. Jadi kalau ada orang yang sampai tidak makan hari itu gara-gara dia tidak punya makanan, maka semuanya berdosa. Oke. Maka zakat fitrah ya sekedar untuk bisa makan hari itu. Jadi mungkin hari raya Makanya itu hari pembuktian bahwa semua orang bisa makan karena ada kebaikan yang harus dilakukan gitu ya, Kang, kira-kira ya? betul, semua orang mesti makan, seorang mesti bergembira. Tidak boleh hari itu ada orang yang sedih, nggak boleh ada orang yang susah, apalagi gara-gara sedihnya nggak bisa makan gitu. Oke. Gitu. Sip. Prinsipnya sih begitu, nggak boleh ada orang yang susah di hari itu. Harus semuanya bahagia. Namanya hari raya kan. Coba lihat di surah 5 ayatnya 114. Oke, 5:114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 ayat 114. Bentar, kita switch dulu. Oke. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ya, bahwa di hari raya tidak boleh ada orang yang di rumahnya tidak ada hidangan. Di hari raya tidak boleh di rumah seseorang siapapun dia tidak ada hidangan. Karena itu hari raya. Jadi setiap rumah mesti ada hidangan, minimal makanan lah atau makan gitu. Makanya zakat fitrah wajib keluar di hari raya atau sebelum hari raya biar besoknya dia bisa masak gitu. Oke, berarti di situ juga ada kesetaraan gitu ya, Kang ya, supaya ya terbagi juga ya, 597-nya juga terjadi gitu ya, kira-kira ya. Terjadi juga, jadi ada pemerataan, ada pembagian rezeki gitu. Si miskin juga nggak sampai nggak makan sama sekali gitu. Oke. Sih. Oke. Sip. Saya rasa untuk si zakat dicukupkan dulu gitu ya, kira-kira ya. Kita lanjut dulu ke haji, Kang, silakan. Oke, siap. Tapi mohon disiapkan catatannya nih, banyak catatan soalnya. Nyatet surat ayat, minimal nyatet surat ayat lah. Nanti karena ini ceritanya mesti urut ya, mesti rinci gitu. Oke. Nanti yang esensinya aja bisa kita buka, Kang. Oke, baik. Sip. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang esensi haji. Ya. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini sebetulnya udah bisa ditangkap bahwa esensi haji adalah berbuat kebaikan dengan kerelaan hati. Oke. Ya, surat 2 158 ayatnya. Surat 2 158. Bahwa esensi haji adalah mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati gitu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ya,
Jadi esensi haji di situ letaknya, mengerjakan kebaikan, kebajikan dengan kerelaan hati. Sehingga ada sebuah kisah di mana seseorang sudah bertahun-tahun mengumpulkan dana untuk berangkat haji. Nah, ketika dia mau setor uang haji, tetangganya ada yang mengalami kesusahan. Maka dengan kerelaan hati, dia sedekahkan atau dia berikan si uang untuk ONH tadi, membantu orang tadi. Tanpa meminta imbalan balik, silahkan dipakai uang ini. Dan itu disampaikan kepada Nabi, kisah tadi, dan Nabi berkata, maka orang itu hajinya sudah diterima, hajinya mabrur. Secara fisik dia kan tidak berangkat, tapi secara esensi dia sudah mabrur hajinya. Dia sudah menuju, dia sudah sampai kepada Tuhannya gitu. Pesannya sih seperti itu ya. Oke. Nah, rincinya mari kita bahas sama-sama. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah dari esensi haji yang diridhoi Allah. Proses dan hasil mendapatkan pelajaran dan hikmahnya itu harus sesuai dengan keinginan-keinginan Allah melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Yes. Ya, ayatnya surat 3 ayatnya 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 32. Oke. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Iya, jadi pesannya taati Allah dan taati Rasul. Jangan menutup diri. Kafirin itu artinya orang kan mengcover dirinya. Mengcover, menutupi dirinya sendiri. Ya, menutup informasi, menutup kebenaran, menutupi diri dari petunjuk gitu. Maka janganlah kafir karena Allah tidak suka orang-orang yang menutup diri gitu ya. Oke, terus 33. Oke, 33-nya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ya, jadi kan di setiap masa ada orang yang menjadi tokohnya, menjadi suri teladannya. Nanti ketika kita bahas haji, nanti Ibrahim yang akan dimunculkan, dan nanti ada juga cerita Musa sedikit ya. Jadi yang pertama itu bahwa proses dan hasil memperoleh pelajarannya mesti mengikuti atau sesuai keinginan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mempelajari hikmah dan memahami esensi haji, kita harus menyadari bahwa ayat-ayat Allah tentang haji itu mengandung banyak hikmah, mengandung banyak perumpamaan. Karena Quran itu kan juga perumpamaan gitu ya. Quran itu juga penuh perumpamaan. Nah, surat 17:8-9. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya kecuali mengingkarinya. Ya, jadi ketika nanti kita baca ayat haji, ingat itu adalah perumpamaan. Oke, gitu ya. Dan berikutnya, bila kita mampu memahami hikmah dan mampu memahami perumpamaan itu, maka insya Allah kita akan diberi yang namanya nur kenabian atau nurun nubuah, nur buat atau nur kenabian gitu ya. Nur kenabian itu adalah diberikan kepahaman tentang ayat-ayat Allah, diberikan kepahaman tentang rahasia ayat-ayat Allah. Dan itu adalah nur kenabian. Surat 2, 269. Oke. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang berakalah yang mendapat pelajaran dari firman Allah. Ya, hikmah itu adalah kepahaman tentang rahasia-rahasia ayat. Kepahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan itu yang disebut dengan nurun nubuah atau nur kenabian. Dan karena keadilan Allah, nur kenabian itu atau yang disebut dengan hikmah, itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hikmah itu adalah orang yang berbuat kebajikan lagi. Bukan secara fisik bolak-balik ke Mekahnya gitu, bukan.
Tetapi yang dalam kesehariannya dia sudah dengan kerelaan hati berbuat kebajikan gitu. 12:22. Oke. Jadi poinnya tetap di kebajikan ya ujung-ujungnya ya. Betul, poinnya di berbuat kebaikan dengan kerelaan tadi sebetulnya. Oke. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi pulang haji itu harusnya dia bertambah baik. Tadinya pelit menjadi dermawan gitu. Tadinya pemarah menjadi penyabar gitu. Bukan sebaliknya, pulang haji tambah pelitnya gitu. Pulang haji tambah pemarahnya. Itu namanya haji mabur namanya. Haji mabur namanya, bukan mabrur. Mabur. Beda tipis ya Kang ya? Iya, beda tipis lah gitu. Ya. Nah, Allah memberikan hikmah atau nur kenabian itu kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa ingat Allah untuk terus bertakwa dan melakukan kebaikan kepada sesama. Dan melakukan kebaikan kepada sesama. 26, 128. Berapa Kang? 26. 26? 26, 16, sorry. 16, 128. Ya. Oh, iya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang berbuat kebaikan. Beserta Pak Haji apa beserta Bu Haji? Iya benar. Orang Iya, yang bertakwa kan dan berbuat kebaikan. Lah iya, orang pergi haji kan ceritanya mau menuju ke rumah Allah. Allahnya beserta orang takwa. Allahnya beserta orang berbuat baik. Nah, berarti rumah Allahnya ada di mana? Nah, gitu. Ya, Baitullah kan rumah Allah bahasanya. Apakah Allah nongkrongnya di Ka'bah? Masa Allah nongkrong di Ka'bah gitu. Udah kecil lagi Ka'bahnya gedean rumah raja daripada rumah Allah. Masa iya? Nah, makanya Allah beserta orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Kalau Allah beserta orang takwa dan berbuat kebajikan, jadi Baitullah sesungguhnya ada di mana? Yang nggak jauh harusnya ya Kang ya? Nggak jauh. Makanya tadi hikmah ilmu atau nur kenabian akan diberikan kepada orang yang selalu ingat Allah agar dengan terus bertakwa dan berbuat kebaikan kepada sesama. Poinnya di situ sebetulnya esensinya. Nah, makanya mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang ingat Allah setiap saat untuk menjadikan diri kita orang yang bertakwa dan terus berbuat kebajikan. Ya, terus kenapa mesti pergi haji? Maka disinilah kita mesti mengerti, memahami esensi haji itu. Nah, untuk mempelajari atau mendapatkan pemahaman tentang esensi haji, maka ada beberapa hal yang akan diuraikan di sini atau kita bahas bersama-sama. Pertama, akan kita urai makna atau arti haji. Ya, arti haji. Yang kedua, kita akan bicara definisi haji. Yang ketiga, kita bicara hakikat dan esensi haji itu. Jadi 3 poin lah, mudah-mudahan keuber ya 3 poin. Yes. Ya, yang pertama kita akan cerita atau bahas arti haji. Ya, arti haji yang pertama menurut bahasa. Jadi arti haji menurut bahasa itu kalau kita lihat kamus itu banyak sekali arti haji. Haji itu dari kata dasarnya hajaja ya. Hajaja itu kalau dia sebagai kata kerja, kalau dibuat sebagai kata kerja itu bisa berarti ziarah, mengunjungi, bermaksud atau mengalahkan dengan bukti. Bukti itu mengalahkan dengan bukti itu berhujah. Bisa juga berbantah, berdebat, memeriksa dalamnya luka, kayak orang operasi itu diperiksa dalamnya luka, termasuk mengemukakan alasan gitu. Makanya disebut bulannya bulan Zulhijjah. Zul artinya memiliki, hijjah itu alasan atau hujah. Jadi kalau haji sebagai kata kerja seperti itu. Kalau haji dijadikan sebagai kata benda gitu ya, kata benda, ia bisa berarti akal budi, bisa berarti argumentasi, bisa berarti rasional. Rasional yang benar? Rasional. Rasional, motivasi, dorongan, daya batin, kemudian daya pikir, benak, batin,
jiwa, pikiran, ide, gagasan, gambaran, pendapat, perhatian, pertimbangan, renungan, pendirian, itu juga makna haji. Kalau dia berupa kata benda ya, kata benda gitu. Kang, sorry Kang, tadi hujah itu arti apa sih sebenarnya? Arti hujah itu apa sih? Ya, haji kan dari kata hajajah, hujah itu argumen. Hujah itu argumen ya? Iya, berhaji berarti berargumentasi. Atau ya tadi, makanya sebetulnya ini cerita panjang. Jadi haji itu kan rangkaian sebetulnya. Nanti kita bahas di poin berikut. Haji itu rangkaian upacara dari mulai Ramadan. Iya. Kan gini, selama Ramadan orang kan melakukan siam. Ya, di hari-hari berbilang. Nah, berarti di bulan Ramadan ada beberapa orang yang melakukan siam dan menemukan sebuah pengetahuan kan? Iya. Nah, si hasil penemuan riset selama Ramadan atau selama siam itu nanti masuk ke Syawal itu dikaji ulang. Syawal masuk Zulhijjah, dibuat rumus kaidah-kaidah Zulqa'dah. Zulqa'dah itu kaidah artinya, dibuat kaidah-kaidah, rumus-rumus atau hukum-hukum. Zulhijjah baru diseminarkan atau disidangkan namanya. Simposium lah gitu ya. Siap didebat, siap dihujah, siap dibantah gitu. Namanya Zulhijjah. Kayak olimpiade fisika gitu ya kira-kira Kang ya? Nah, di olimpiadekan. Oke. Ketika ini hujahnya atau argumennya atau risetnya ini bisa dipertanggungjawabkan, nah 1 Muharram itu hari raya. Tahun baru Islam, sehingga 10 hari itu ada upacara. Kayak di apa namanya? Ya hari raya. Sehingga sampai ke 10 Muharram itu hari raya yatim. Maksudnya tanggal 10 Muharram tidak ada lagi anak-anak yang yatim. Yatim itu dia tidak paham tentang ayat, tidak paham tentang wahyu, tidak paham tentang sebuah peristiwa gitu. Di 10 Muharram bebas dari keyatiman. Yatim dalam hal yang tadi udah diriset gitu. Itunya apa namanya itu masalahnya udah dipecahkan gitu. Oke. Ini terjadi sudah tidak terjadi dari tahun berapa nih Kang? Karena kan sekarang orang haji kan jauh dari ini kan kalau kita lihat secara esensi. Iya. Jadi bukan kisah sebetulnya ini terjadi di masa-masa kejayaan Islam dulu sampai jatuh atau namanya Turki Utsmani atau Ottoman. Makanya dulu kan mengapa bisa lahir Al-Jabar, lahir ilmu bintang, lahir kan Ibnu Sina, lahir ahli sejarah Ibnu Khaldun, lahir banyak-banyak ilmuwan di kalangan kaum muslimin karena melakukan itu selama 4 bulan gitu. Nah, setelah runtuh itu Turki Ottoman ya itu jadi agama menjadi jumud gitu. Vakum dari riset dan agama digiring kepada hal-hal yang sifatnya ritual gitu. Ritual. Jadi orang disebut soleh kalau dia banyak tinggal di masjid, di musola gitu. Dulu orang-orang soleh itu di lab gitu. Dan dia bisa menemukan rumus-rumus kimia, rumus matematik, rumus ekonomi, rumus apa saja dikeluarkan tuh. Makanya banyak kitab-kitab yang bisa dicetak waktu itu dan maju peradaban terhadap seni gitu ya. Dan seterusnya gitu. Oke. Dan untuk mengembalikan ke situ kan tidak mudah karena mendobrak paradigma gitu, mendobrak kebiasaan gitu. Padahal dulunya gitu ya. Ya dulunya gitu, orang itikaf tuh di lab gitu. Di lab bukan di musala cuma tidur, apalagi di musala cuma tiduran gitu. Ini gimana gitu? Gimana mungkin dapat Lailatul Qadar orang di musalanya tidur? Ya pindah tidur di rumah aja kalau mau tidur. Tapi kan lebih afdol kan nggak apa-apa tuh. Ya udahlah, ke Mahdinya lah. Iya. Oke. Gitu. Lanjut. Oke. Jadi itu haji secara bahasa. Jadi banyak arti haji ini puluhan gitu. Tidak melulu pergi ke Mekah, enggak. Jadi lebih kepada mengemukakan alasan, argumen gitu, lebih akal budi, benak, pikiran gitu. Itu arti haji aja gitu. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat arti haji dalam Quran. Oke. Dan ketika kita lihat haji dalam Quran nih, jumlah pemakaian kata hajaja atau haji itu 33 kali di Quran ya, diulang. Jadi jumlah pemakaian pola dasar hajaja itu haji itu 33 kali diulang.
Iya, dan 19 kali itu kata benda, 14 kali sebagai kata kerja. Dan semuanya dari 33 itu menjadi saya simpulkan menjadi ada 10 item, tapi semuanya merujuk kepada hujah, kepada argumen gitu. Misalnya haji berarti memperdebatkan. Itu ada, dicatat aja ayat yang sudah dibaca, surat 2 139. Tar. Apa Kang? Memperdebatkan. Memperdebatkan tuh diperdebatkan. Yes. Ini benar enggak sih ya gitu. Oke. Ada di surat 2 139. Oke, terus haji juga bisa berarti membantah. Membantah itu enggak begitu, begini ya. Jadi berdebat gitu bahasanya. Membantah. Ada di surat 6 80. Surat 2 ayatnya 258. Surat 3 ayat 61 dan 20. Haji juga itu berbantahan. Sebetulnya kalimatnya mirip. Berbantahan itu saling membantah gitu. Nah, berbantahan itu kan saling ya. Itu ada di surat 3 ayat 66 dan 65 dibalik. 3, 65 dan 66. Mendebat juga haji artinya. Mendebat itu kan ya mempersoalkan. Surat 2 158. Oh iya. Nah, haji juga berarti alasan. Alasan, hujah, argumen gitu. Hujah itu argumen. Ini ayatnya banyak. Ada di surat 2 ayat 76. 2 150. Surah 4 165. 45 ayat 25. Ada lagi di surat 6 ayatnya 83. Dan masih banyak lagi. Oke. Nah, haji juga bisa berarti pertengkaran. Pertengkaran ya? Berantem. Berarti karena ini berarti kalau udah haji berantem sama ya di sini gitu ya. Ya berantem argumen gitu. Oh iya. Ya kan berantem argumen di sini kan dalam artian positif berarti kan maksudnya kan? Iya, bisa positif, bisa negatif. Oke. Kalau ujung-ujungnya jotos-jotosan ya berarti negatif. Oke. Itu ada di surat 26 15. Itu lebih kepada pertengkaran. Ya, haji juga diartikan sebagai tahun. Nah, surat 28 77. Oke. Ya, ada satu haji diterjemahkan mengerjakan haji gitu. Mengerjakan ritual haji. Itu seperti ada di surat 2 196 197. Iya. Itu memang diterjemahkan mengerjakan haji gitu. Tidak. Nah, yang lainnya lebih kepada debat, bantahan, argumen, hujah, lebih kepada itu banyaknya sebetulnya. Jadi dalam Quran dari 33 itu hanya beberapa ayat yang diterjemahkan mengerjakan haji gitu. Nah, tetapi yang sisanya perdebatan, nampaknya hujah, argumen itu jarang dikemukakan gitu. Jadi berhaji itu harusnya lebih banyak kepada berhujah. Berhujah itu atau berargumentasi. Oke. Itu arti haji dalam arti bahasa dan dalam Quran ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana definisinya sekarang. Definisi haji. Ya, baik menurut umum maupun menurut Quran. Oke. Ya, kita bisa lihat kalau definisi haji menurut umum bisa lihat di kalau di Google tuh banyak ya, ada Wikipedia atau apalah istilahnya kan. Untuk mencari itu banyak. Nah, yang saya dapat antara lain begini. Haji secara lugah berarti menyengaja atau menuju atau mengunjungi. Menuju kemana nggak tahu. Kalau haji ke Baitullah berarti mengunjungi Baitullah. Jadi makna hajinya sendiri seperti itu, menyengaja atau menuju atau mengunjungi. Oke. Nah, menurut etimologi dalam bahasa Arab, haji itu artinya qasdun. Qasdun itu artinya tujuan atau maksud atau menyengaja. Nah, menurut istilah dalam hukum syara atau hukum fikih, haji adalah menuju ke Baitullah. Yang dimaksud adalah Ka'bah yang di Masjidil Haram ya di Mekah. Haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu adalah Ka'bah, tempat sa'i, terus Arafah,
Wukuf. Muzdalifah, dan Mina. Itu haji dalam pengertian umum. Ya, jadi menyengaja datang ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu tadi. Dan dilakukan itu hanya di bulan Zulhijjah. Tidak sebulan, itu juga hanya beberapa hari saja. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Dan gini, perlu diketahui bahwa orang-orang Arab pada zaman jahiliyah juga sudah mengenal ibadah haji ini. Padahal kan keyakinan atau anutan keyakinan Arab jahiliyah adalah pagan kan? Pagan itu penyembah patung itu. Ya, dan hanya saja pelaksananya banyak yang sudah menyimpang dari syariat atau dari esensinya gitu. Sehingga hanya disebut sebagai siulan, tepukan, ya hanya. Nah, seperti itu saja gitu, kira-kira gitu. Nanti itu bisa dibaca sebagai pengetahuan. Sekarang kita lihat bagaimana definisi haji berdasarkan konsep. Baik konsep secara bahasa atau konsep secara Quran. Ya, tadi haji itu dari akar katanya hajaja. Hajaja itu artinya alasan, argumen, atau membantah dengan argumen, atau kita nyebutnya argumentasi yang kuat landasannya. Sehingga bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran atas suatu pendapat. Itu arti haji berdasarkan konsep. Saya ulang, alasan, argumen, atau argumentasi yang kuat landasannya, sehingga bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran atas suatu pendapat. Jadi bukan lagi katanya pokoknya, ya katanya pokoknya. Iya apa dasarnya? Pokoknya begitu. Itu namanya bukan hujah. Oke. Berarti harus ada basicnya gitu ya? Iya, walaupun yang ngomongnya Pak Haji 7 kali. Ada orang udah haji 7 kali, tapi asbun ngomongnya nggak jelas landasannya. Ini bukan Pak Haji namanya itu. Jadi Pak Haji itu atau Pak Haji atau Bu Haji. Jadi orang disebut sebagai hujaj, sebagai haji adalah orang yang argumentatif gitu. Kalau ngomong tuh jelas, landasannya jelas gitu. Oke. Itulah namanya hujaj. Namanya hujaj atau Pak Haji atau Bu Haji. Karena haji atau hujah itu sama. Yaitu memberikan argumentasi yang kuat. Maka sebenarnya haji adalah sebuah proses untuk merumuskan hasil penelitian selama siam di bulan Ramadan gitu. Bisa ulangi, ini karena penting. Jadi haji ya adalah memberikan argumentasi yang kuat. Kita nyebutnya musim haji. Musim haji berarti musim, waktu, momen memberikan argumentasi yang kuat sehingga haji atau ibadah haji atau musim haji adalah sebuah proses untuk merumuskan hasil penelitiannya, hasil risetnya, hasil siamnya selama Ramadan. Dan hasil penelitian tersebut mulai dibuat penegakan hipotesanya di bulan Syawal. Bulan Zulqa'dah membuat kaidah hipotesa. Zulqa'dah namanya. Dan membuat alasan kuat untuk dihujahkan di bulan Zulhijjah. Nah, antara proses penelitian sampai bisa dihujahkan itu disebut sebagai 4 bulan penting. Nah, dalam Quran disebut sebagai arba'atun hurum. 4 bulan hurum, 4 bulan penting bagi kehidupan manusia. Jadi dalam 1 tahun itu mesti ada orang-orang yang fokus untuk melakukan riset, penelitian, apapun yang berguna buat kehidupan manusia. Sampai sini oke ya? Oke. Itu secara konsep bahasa. Nah, sekarang kita lihat beberapa istilah yang digunakan dalam haji. Misalnya, ada kata-kata umroh. Haji itu biasa bergandengan dengan haji umroh. Umroh haji kan? Ya. Umroh dari kata amaro. Artinya memakmurkan atau meramaikan. Dari kata apa tadi, Kang? Sorry, Kang. Hah? Kata apa tadi? Umroh dari kata amaro. Amaro, oke.
pernah nggak mendengar kata-kata memakmurkan masjid? Iya, iya, iya. Makmur itu ramai. Contoh gini, misalnya saya tidak mampu melakukan riset. Orang lain ada yang melakukan riset. Saya sebagai pemandu sorak aja meramaikan. Oh iya, iya. Cheerleader lah ya. Cheerleadernya. Atau bahasa lainnya gini. Kan kalau ada orang yang ingin menyampaikan pendapatnya, mengemukakan hasil risetnya, kalau nggak ada pesertanya rame nggak? Nggak rame. Sekarang ada simposium atau ada seminar. Yang Hmm. hadir cuman pemateri aja, nggak ada peserta gimana? Iya, 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 iya. Nah, yang duduk di podium, para pemateri itu yang berhaji. Oke. Istilahnya. Sementara yang lain, yang umrohnya gitu. Oke, oke. Umroh itu yang meramaikan. Oke, oke. Nah, gitu ya. Jadi umroh itu dari kata amaro, artinya meramaikan. Ini juga lagi ramai di sini, lagi umroh nih berarti ya? Sisanya kan berumroh. Iya, iya, iya. Yang berhujah kan nggak cukup 2, cukup 3. 3 cukup lah, yang berhujahnya cukup 3. Yang lain kan meramaikan aja. Oke, oke. Yang mau nanya, mau ngebantah, mau nolak, itu kan namanya umroh namanya. Oke, oke, oke. Dan boleh nggak setuju kan? Boleh, iya, iya. Saya nggak setuju. Alasannya apa nggak setuju? Nah itu mesti berargumen. Alasannya apa? Namanya umroh. Partisipasi. Atau berpartisipasi atau penyangga atau peramai. Oke. Dan kita bicara haji nggak bisa lepas dari Ibrahim. Karena ritual haji adalah napaktilas perjalanan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu dari kata baroha. Baroha artinya berpikir logis. Logik. Karena orang yang riset kalau nggak logik, ya gimana mau melakukan riset? Iya. Ini logiknya gimana? Nggak bisa kalau dia bukan Ibrahim. Jadi Ibrahim secara konsep artinya berpikir logik atau orang yang berpikir logik. Jadi orang-orang yang bisa melaksanakan haji itu orang yang berpikirannya logik. Ya, sedangkan orang yang tidak logik, katanya pokoknya kumaha gurunya, nggak bisa dia haji. Oke. Oke, yang ketiga, kalau ada Ibrahim berarti ada Siti Hajar. Makanya simbolnya ada Hajar Aswad. Oke. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Jadi Siti Hajar digambarkan sebagai orang hitam. Nah, dan setiap orang mesti cium dia lagi. Ya, Hajar Aswad dari kata hajaro, sebetulnya hajaro itu hijrah, bukan batu sebetulnya. Oke. Kan hijrah dari Palestina ke Bakkah kan. Jadi hajar dari kata hajaro artinya hijrah. Hajaro ya hajuru hijro. Hijrah itu berarti meninggalkan atau tidak peduli atau mengacuhkan. Berarti Siti Hajar artinya hijrah. Hijrah mencari sebuah esensi hidup. Yang dicari adalah air. Jadi Siti Hajar adalah simbol. Simbol kegigihan, simbol kesungguhan, simbol keseriusan mencari esensi kehidupan. Mencari air. Makanya diabadikan dalam ritual sa'i kan. Nah, kalau ada Ibrahim, ada Siti Hajar, ada Ismail di situ. Ikut peran juga. Iya, iya, iya. Ismail dari kata sama. Sama itu artinya mendengar atau menyimak. Menyimak gitu. Menyimak itu pendengar. Jadi mendengar gitu. Dan pendengaran itu adalah potensi yang diberikan Tuhan pertama kali dihidupkan. Yes. Ya. Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Kemudian dia menjadikan pendengaran. Iya, iya. Sam'a. Nah, sama itu yang pertama aktif dalam diri manusia. Nah, Ismail itu adalah orang yang mampu mendengar gitu. Orang yang bisa mendengar. Biasanya orang lebih suka bicara daripada dengar. Benar. Ya gitu enggak? Benar. Banyak orang yang biasa bicara itu tidak tahan mendengarkan orang bicara. Benar. Gitu. Ini juga dipaksa-paksain kan? Iya kan, coba ngomong, kan dengerin dulu. Nah, Ismail itu orang yang setia mendengarkan dulu, dengerin. Iya. Gitu. Nah, banyak orang yang nggak tahan dengerin gitu. Benar. Aku pengen ngomong mulu, dengernya kapan lo gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu namanya Ismail.
Oke. Berarti orang yang berhaji adalah orang yang mampu mendengar banyak informasi. Oke. Oke. Nah, juga mengapa itu haji ke Mekah gitu kan? Mekah dari kata Makkah. Makkaka itu artinya sumsum. Sumsum atau tulang. Dan atau sumsum tulang itu kan menjadi ruh dalam kehidupan gitu. Kalau sumsumnya masalah ya gitu. Jadi orang berhaji itu harus ke Mekah. Ke Mekah tuh dia harus bisa meresapi, menghayati sampai ke sumsumnya gitu. Sumsum masalahnya apa nih gitu. Kemudian ada Ka'bah kan. Orang tuh tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu dari kata Ka'aba. Ka'bun artinya kubus atau keseimbangan atau kesempurnaan. Jadi Ka'bah itu simbol keseimbangan, simbol kesempurnaan gitu. Berarti mengelilingi Ka'bah, tawaf kan itu mengelilingi kesempurnaan. Jangan keluar dari kesempurnaan. Madinah, nah biasanya kalau orang hajinya duluan ke Mekah dulu karena belum waktunya haji. Madinah itu dari kata madana. Madana artinya budaya atau tempatnya aturan ditegakkan atau wilayah yang sudah menerapkan sebuah sistem aturan. Jadi negeri, wilayah yang sudah teratur itu namanya Madinah. Harusnya kan semakin banyak orang pulang haji, kan dia pergi ke Mekah ke Madinah. Harusnya negeri kita tambah berbudaya, tambah tertib. Ini kebalikannya. Ini banyak haji jadi pengacau. Gimana ceritanya nih? Kepala ditutupin pakai peci haji, tapi demo ngerusak. Ini gimana ceritanya nih ya? Aduh, kacau ini dunia. Oke, berikutnya ada yang namanya mikot kan? Oh, mikot, ya. Mikot. Nah, kalau haji orang tahu tuh, mikot. Mikot itu artinya momentum. Momentum. Bisa juga disebut sebagai gini. Jika dia adalah petani, karena kan mikot itu momentum. Ya, jika dia sebagai petani, maka observasi ilmiahnya di bidang pertanian. Jika dia ahli kimia, maka observasi yang dibawanya adalah bidang kimia. Jadi kan yang berhaji itu macam-macam profesi. Nah, di sanalah setiap orang punya momentum untuk melakukan sebuah observasi atau observasi di sini nanti disampaikan, dihujahkan. Nah, keberangkatannya itu kapan? Yaitu di mana dia datang sejak mikot. Nah, mikot tersebut harus menggunakan pakaian ihram yang belum dijahit. Apa artinya? Maknanya membawa hasil ilmiah atau hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu yang ditemukan dalam wahyu atau dalam kitab Quran selama Ramadan yang belum dikukuhkan dan masih mentah, perlu untuk dikritisi nanti di Arafah. Makanya simbolnya menggunakan baju ihram yang belum dijahit. Masih raw research lah ya, masih mentah gitu ya? Masih mentah karena belum dijahit sifatnya. Jadi setiap orang dengan spesialisasi keilmuannya membawa riset penemuan yang masih mentah, belum dikokohkan. Dan nanti dikritisi di wukuf di Arafah gitu. Makanya ada khutbah Arafah khutbah. Kemudian mendengar kata ihram kan? Ihram itu adalah kata benda atau isim. Menunjuk ke sebuah aktivitas sebetulnya. Ihram itu menuju ke hurum. Ihram itu satu, hurum kan jamak. Jika kita mengerjakan aktivitas dalam rangka mengerjakan sholat itu artinya perbaikan atau sholat itu perbaikan, maka aktivitas itu disebut iqamus sholah. Saya ulang, ihram itu kata benda, jamaknya hurum. Ihram atau hurum. Ihram artinya penting. Hurum sesuatu yang penting, banyak pentingnya. Jika kita mengerjakan aktivitas apapun dalam rangka mengerjakan sholat itu berarti aturan, dalam rangka menegakkan aturan, maka aktivitas itu disebut iqamus sholah. Iqamus sholah ya?
Iqamus sholat itu menegakkan aturan. Oke. Ya, berarti sholat itu kan diawali takbiratul Ihram. ihram. Hmm. Ihram itu kan artinya sesuatu yang mesti dihormati. Apa yang mesti dihormati? Aturan-aturan. Ada tawaf. Apa tawaf? Dari kata tawafa artinya mengelilingi, memutari Ka'bah. Atau membaca kitab suci agar mampu mencium rahasia yang masih gelap. Maknanya gitu. Membaca kitab, terus muter, agar mampu mencium rahasia yang masih gelap. Makanya simbolnya setelah tawaf mencium Hajar Aswad. Bukan itunya esensinya sebetulnya. Mengelilingi Ka'bah berarti memutari kitab, mempelajari kitab sampai kita mencium rahasianya yang masih gelap sebelumnya. Oke. Oh, ini ternyata gitu, ada ohnya di belakang. Nah, makanya ada Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar artinya hambatan, Aswad artinya hitam atau batu hitam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah rahasia hitam yang belum terbongkar di pojok-pojok Ka'bah. Jadi banyak hal-hal yang masih rahasia di pojok-pojok kitab-kitab suci yang belum terbongkar. Gitu. Nah, di dalam Ka'bah itu ada namanya mihrab. Atau nilai-nilai temuan walaupun isinya Ka'bah itu kosong. Ka'bah juga bisa diartikan pusat informasi sebetulnya. Dan rahasia itu harus ditemukan. Namanya hudan atau petunjuk. Nah, petunjuk itu didapatkan dengan usaha keras. Namanya sa'i. Sa'i itu dari kata sa'a. Sa'a itu bersegera atau berusaha. Jadi kita tidak akan bisa menemukan rahasia petunjuk yang ada di dalam kitab suci, di dalam Ka'bah kalau kita tidak berusaha. Namanya sa'i. Jadi sa'i bukan main-main ya. Kalau tidak ngerti ya main-main aja, lari-lari. Ya, karena kecil gitu. Muter-muter gitu ya. Muter-muter. Ini apaan gitu, coba iseng amat nih orang gitu. Kalau nggak ngerti esensi ya cuman gitu doang. Iya. Gitu. Mending muterin di sini di GBK. Kalau nggak ngerti esensi gitu ya. Sama esensinya sebenarnya. Cuman olahraga. Cuman mengolahraga. Olahraga gitu. Ya. Nah, kemudian banyak. Ada lagi lempar jumroh. Lempar jumroh itu nggak ada di Quran. Jumroh itu dari kata rojim, artinya terlempar. Ya. Jadi ada setan, bapak, ibu, anak melempar godaan yang muncul maksudnya. Kalau tahalul kan tahalul. Ya. Oke. Tahalul artinya terurai. Jadi yang tadinya masalahnya kusut diurai kan? Dengan tadi prosesi dari mulai haji itu. Tahalul itu artinya tahalala yuhalilu itu terurai. Masalahnya udah mulai terurai. Gitu. Wukuf. Makanya simbolnya dipotong rambut gitu ya. Jadi lebih bright gitu kali ya. Lebih celing gitu. Rambut kusutnya udah hilang gitu. Kemudian ada istilah wukuf. Wukuf artinya berhenti, artinya diam, artinya kosong, artinya suwung. Meditasi lah. Orang wukuf chattingan, video callan, bercanda. Lah gimana ceritanya nih? Iya. Ya bukan wukuf lah. Kalau wukuf itu kan artinya diam gitu. Dan benar-benar diam. Hening bahasanya gitu. Ini wukuf rame gitu. Selfiean lah gitu. Waduh gimana ceritanya nih orang wukuf. Makanya kenapa wukuf di Arafah. Arafah itu artinya mengerti betul. Arif. Ya, paham gitu. Dan tidak mudah tergoyahkan untuk bisa dihujahkan ke seluruh dunia. Wukuf itu kan seperti memantapkan diri bahwa hasil risetnya udah bisa dikemukakan di halayak banyak gitu. Makanya wukuf di Arafah. Berdiam diri di kearifan, berdiam diri di dalam kebijaksanaan gitu. Nah, jadi sampai ketemu dengan esensinya. Nah, hasil haji gitu kan. Nah, orang kan pergi haji pulang kan? Iya. Adalah kiset. Kiset tuh kiston, kekeh, tidak bisa digoyang, tapi bisa dicabut akar tersebut. Jadi maksudnya gimana, Kang? Iya,
Kan orang pergi haji kan pulang lagi. Jadi pulang haji itu bawa apa? Bawa hasil Kan yang dia temui kan bawa di situ. hasil yang tadi kan di sana kan orang berbagi informasi tuh, Iya, iya, iya. penemuan-penemuan dibawa ke negaranya masing-masing itu diterapkan, coba di apa namanya tuh diaplikasikan. Benar nggak nih riset ini? Bisa Oke. diaplikasikan gitu. Oke, oke. Nah, kira-kira gitu gambaran umumnya. Ada lagi namanya Muzdalifah. Muzdalifah itu artinya PDKT. Ya, tempat apa tuh Muzdalifah itu? Ada lagi Baitul Atik. Baitul Atik itu kan nama untuk Ka'bah. Artinya ketetapan yang paling tua atau rumah kuno. Rumah kuno itu adalah kitab. Kitab itu bisa Quran, bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil. Ya, dan seterusnya. Ya, itu beberapa istilah dalam haji. Ada yang dilarang dalam haji. Di Quran di surat 2 197 itu ada 3 hal yang dilarang selama haji. Oke. Yang Kang, pertama ini sebelum ke situ, kalau air zam-zam apa, Kang? Ya tadi udah ditemukan sama Hajar setelah sa'i. Oh, jadi esensinya gitu ya? Iya, sudah ketemu dengan sumber kehidupan. Air itu kan miyah bahasa Arabnya. Zam-zam itu artinya melebar. Atau ngumpul. Zam-zam itu kumpul. Ini airnya jangan melebar, nanti kemana-mana terbuang gitu. Jadi sumber kehidupan tuh jangan terbuang. Air zam-zam begitu. Jangan membuang sumber kehidupan. Walaupun hanya setetes gitu, istilahnya gitu. Kalau sudah ketemu sumbernya jangan dibuang-buang. Air zam-zam itu kan kumpul supaya bisa dimanfaatkan maksimal gitu. Oke. Ya, zam-zam itu artinya kumpul. Nah, ada yang dilarang selama haji dalam Quran surat 2 197 itu pertama dilarang rofas, dilarang fusuk dan dilarang jidal. Oke, rofas, fusuk. Rofas itu ngomongnya ngawur. Ngawur terus apa bahasa kitanya rofas itu mesum. Oh, oke. Jadi ngomongnya itu apa ya bahasanya? Mulutnya itu mesum gitu ya. Ngawur lah gitu, ngawur. Ngelantur lah ya. Ngelantur gitu kayak orang sakalor gitu ya. Yang kedua nggak boleh fusuko. Fusuk itu tidak relevan artinya. Fusuk itu bengkok. Iya. Fusuk tuh kalau ngomong nggak nyambung, nggak relevan gitu. Oh gitu, oke. Jadi selama haji nggak boleh mengemukakan pendapat yang nggak relevan. Iya. Ini lagi ngomong apa? Ngomong kemana dia? Gitu. Yang ketiga dilarang jidal. Jidal itu artinya retorika atau menang-menangan. Karena dalam haji ini adalah persoalan ilmu. Jadi ilmu itu bukan menang-menangan gitu. Oke. Ya kan orang bisa melakukan riset pendekatan dari banyak metodologi kan? Iya. Jadi haji ini nggak boleh menang-menangan gitu. Ya bukan mau menunjukkan siapa yang paling benar, siapa yang paling bagus, siapa yang paling berkuasa, enggak ya gitu ya? Bukan. Tapi setiap ilmu, setiap penemuan bisa direalisasikan, itu yang terpenting, bukan menang-menangan, bukan gitu. Oh, oke. Nah, dilarang selama haji itu menang-menangan gitu. Jadi kalaupun debat sebetulnya dalam rangka mempertajam aja sebetulnya, mempertajam masalah. Oke. Gitu. Nah, itu istilah-istilah dalam haji. Nah, saya mau cerita ini bagaimana ada dalam Quran dijelaskan 2 tokoh yang berhasil untuk melaksanakan haji. Tokoh pertama itu adalah Musa. Ya, jadi kita sekarang bicara hakikat atau esensi haji ya. Oke. Nah, haji itu tadi lebih banyak kepada hujah, lebih kepada alasan, lebih kepada argumen. Ini boleh dicatat ayatnya, dicatat dulu aja sebagai PR nanti masih dibaca, masih ada di surat 2 ayat 76. Oke. 2 150. Surah 4 165. 45 25. Oke. 683 dan 149. Oke. 26 ayat 6. 26 ayat 6. 6 149. 6 149. Ya, jadi begini. Haji adalah perjalanan menuju kecerdasan intelektual. Oke.
Jadi haji itu adalah prosesi atau perjalanan menuju kepada kecerdasan intelektual gitu. Dan itu kan mesti diasah bahasanya. Jadi ada prosesinya. Dan untuk kejelasannya kita bisa belajar dari kisah Musa. Makanya Musa itu artinya cerdas. Nah, jadi ini ceritanya, ketika Musa mulai berhijrah, nah, Musa ini sebagai kecerdasan dihadang oleh dua maro'a. Maro'a itu persoalan kecil. Dua maro'a ini anaknya Su'eb. Ya, Su'eb itu artinya sintesa. Nah, ketika Musa bisa melewati dua masalah, dua maro'a, maro'a itu bisa tesis, bisa antitesis. Maka bisa memunculkan tesis baru yang namanya sintesa. Ini sebetulnya perjalanan haji sebetulnya. Jadi haji itu perjalanan kecerdasan seseorang. Oh iya. Yang Musa ketemu sama Su'eb itu ya? Iya. Oh, jadi gini, iya. orang yang sudah katakanlah secara akademis udah bisa melewati S3, bisa membuat disertasi itu sudah berhaji namanya. Oh, oke. Karena disertasi kan bukan lagi skripsi, bukan. Tapi sudah teori kan? Teori baru gitu bahasanya. Iya. Aplikatif sih, Kang. Lebih ke aplikatif sih. Iya. Iya. Nah, teori baru dan lebih kepada aplikasi. Sebetulnya itulah perjalanan haji sebetulnya. Perjalanan menuju kepada kecerdasan intelektual. Itu bisa dibaca di surat 28, mulai 23 sampai 26. Iya. Ya, berikutnya dalam proses sampai ke hujahnya, ke hajinya, itu Musa harus mengawini salah satu dari anaknya Su'eb. Ya, itu di ayat 27-nya. Jadi Musa harus menyelesaikan tesis, bahasanya gitu. Atau antitesis bahasanya. Oke. Itu di surat 28 ayatnya 27 dicatat ayatnya. Nah, kemudian dari ayat 27 sampai 28 gitu ya, sampai 28-nya itu bercerita Musa mampu menjawab 8 haji gitu. Apakah Musa pergi ke Arab, ke Mekah? Bukan. Bukan cerita haji yang kita bicarakan sebetulnya haji di situ. Coba kita lihat ayatnya, Kang. Surat 28, 27, 28. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 ayat 27. Berkatalah dia, Syu'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Oh iya ya. Nih. Padahal sama nia hijajin. Diterjemahkannya 8 tahun. Loh, kok 8 tahun? 8 hujah, 8 haji, 8 alasan, 8 argumen. Oke. Gitu nggak? 8 tahun apa kok 8 tahun? Oh, ini jadi hitungannya jadi kayak lama tahun gitu ya. Padahal ini argumennya ya. 8 argumen, 8 alasan gitu. Terus? Jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Oh, jadi 10 ya? Bukan 10 tahun. 10 haji. Nah, coba sampai 28-nya. Udah belum? Sebentar. Nah, 28-nya coba. Oke. Oh, Musa research ya, dapat ini ya ternyata ya. Musa itu researcher. Hebat si Musa. Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu sempurnakan. Itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Jadi gini, Musa sebagai konsep kecerdasan harus mampu menjawab 8 alasan. Jadi orang itu disebut sebagai cerdas kalau dia mampu mengemukakan 8 alasan, 8 hujah gitu. Dan lebih baik kalau dia menyempurnakannya jadi 10. Ya, kita jelasin 10 itu apa. Jadi Musa anak Su'eb. Anak Su'eb itu kan 2. Mikyal, salah satunya. Dan satu lagi takaran. Nah, ada 8 takaran dengan istilahnya Musa menggembalakan dalam 8 musim.
Jadi teori yang sudah dia buat itu mesti istilahnya digembalakan tuh, diolah, dirisetkan, dibantah. Itu 8 musim atau 8 haji. Nah, 8 itu adalah 7 takaran dari 7 ayat yang diulang-ulang. Oh, oke. 15, Jadi 8, 7 teorinya itu, nggak bisa dibantah dari berbagai disiplin ilmu. Oh, oke. Nah, 8-nya itu adalah artinya kejujuran. Jadi teorinya ini bukan teori benar, bukan ngarang gitu, tapi memang benar-benar bukti gitu ya, realistis lah istilahnya itu. Jujur itu kan realistis. Ya. Nah, setelah Musa bisa melewati 8 haji, 8 hujah, kemudian Musa menyempurnakan jadi 10. Nah, haji atau hujah ke-9-nya adalah ketemu dengan Rob. Musa bertemu dengan Rob. Rob itu artinya hukum. Jadi Musa bisa menemukan sebuah hukum gitu. Oke, jadi 8 musim ini dia mengaplikasikan, yang ke-9-nya baru ketemu. Mematangkan risetnya lah istilahnya. Iya. Nah, dari risetnya dia menemukan Rob, menemukan hukum, menemukan sistem gitu. Jadi dari tesis ke masuk ke disertasi gitu bahasanya. Udah ketemu rumus baru. Nah, ke-10-nya Musa ketemu Allah, realita. Jadi teorinya itu realistis dan bisa diaplikasikan. Maka itu disebut dengan mizan namanya. Yang mana mizan? Yang anaknya kedua. Kan ada si Mikyal dan si Mizan gitu. Oh, oke. Mikyal itu takaran, Mizan itu timbangan. Jadi apa yang dia temukan itu sudah terukur, penuh pertimbangan gitu, mateng lah bahasanya. Oke. Nah, istilahnya Musa itu menguasai kalimat Rob dan kalimat Allah gitu. Jadi Musa bisa memecahkan realitas dengan hukum-hukum dan bisa menjelaskan hukum dengan realitas gitu. Jadi terbukti gitu ya? Cerita ya. Jadi terbukti gitu? Terbukti, teorinya terbukti realistis. Itulah perjalanan hajinya Musa. Jadi panjang ceritanya. Jadi ini kan cerita sebuah kecerdasan dari TK sampai S2, S1, S3 gitu, S4 dan seterusnya. Oke. Sampai ketemu teori baru. Nah, yang kedua perjalanan haji dalam arti yang lain lebih tinggi kan. Perjalanan haji pertama kulit syariat kan. Itu sudah biasa dibicarakan lah di umum. Yang kedua perjalanan haji secara intelektual. Dicontohkan oleh Musa. Ada lagi haji yang level 3, perjalanan haji secara spiritual. Bahwa haji adalah perjalanan menuju kepada kesempurnaan spiritual. Atau perjalanan menuju Baitullah, atau perjalanan menuju Tuhan yang ada di dalam diri. Gitu ya? Yes. Nah, itu ada di surat 3, 96, 97. Coba dibaca dulu. Surat 3 ayat 96. Kang, kita 5 menit lagi ya, Kang? Oke, siap. Ayatnya dibaca dulu. Supaya bisa jadi ada tanya jawab. Surat 3 ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah. Makahnya dikasih kurung ya. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sesungguhnya rumah bait itu ketetapan. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun, diletakkan bagi manusia adalah yang dibakah. Yang diberkahi, petunjuk bagi seluruh alam. Ini bahasanya rumit dan metafora sebetulnya. Oh, ini kalimat terakhirnya lil alamin ya sebenarnya ya, bukan ngomongin manusia ya. Jadi gini, yang pertama-tama harus dibangun di dalam diri manusia itu adalah bait yang ada di dalam dirinya. Inilah istilahnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang harus dibangun dalam diri manusia itu jiwa. Jiwa yang di dalamnya ada bait yang di dalamnya ada hudan.
Oke. Oke ya. Oke. Yang penting dibangun bagi manusia adalah jiwanya. Di mana di dalam jiwa ada sudur, yes, ada kolbu, ada fuad. Yeah. Dan di dalam kolbu kan ada bait. Baitullah itu qulubul mukmin. Yes. Nah, di dalam bait Allah itu ada hudan. Hudan itu kan Quran, wahyu. Ya. Jadi ini sebenarnya dalam rangka bukan cerita membangun Ka'bah yang ada di Mekah, karena itu udah ada. Nah, ini nggak ngomongin yang fisik, bangunan fisik kan lah ya. Yang ada dalam diri kita, iya. Coba lanjut ayat berikut. Oke. Oh iya ya, makanya nyambung ke makom Ibrahim gitu ya. Ya, ke makom nyambungnya. Yes. Oke. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Wah, di awalnya juga udah ngomong nyata ya. Oke, benar-benar kan. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa pelan-pelan nih dikit ayatnya. Oke. Di dalamnya, di dalam Ka'bah apa di dalam jiwa? Di dalam yang barusan ya, di dalam jiwa berarti. Iya, di dalam jiwa yang ada sudur, kesadaran, yang ada kulub, yang di dalam kulubnya ada bait Allah, yang di dalam bait Allah ada hudan, petunjuk, adalah ayat-ayat yang nyata. Yes. Di surat 29 49 kan? Iya. Quran itu di dalam sudur. Nah, di antaranya makomu Ibrahim. Makom itu artinya karakter. Makom itu bisa berarti juga tempat, kedudukan. Ya, bisa juga nanti disebut sebagai milah. Di antaranya makomu Ibrahim. Nah, kalau kita nanti bicara makom Ibrahim, itu bicaranya karakter Ibrahim. Bicaranya milata Ibrahim. Dan ada 22 karakter Ibrahim yang mesti kita lampaui. Ya, dalam rangka menuju ke Baitullah, dalam rangka berhaji ke baitnya Allah. Lanjut. Oke, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, oh ini jelas di sana. Apa? Barang siapa memasukinya, orang yang sudah sanggup masuk ke dalam dirinya, menjadi amanlah dia. Oke. Aman. Kenapa? Yes. Karena sudah mengenal dirinya. Udah ketemu dengan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Mengenal jati diri lah. Tidak ada ya. lagi yang dia takutkan. Iya. Aminan, udah aman, gitu nggak? Yes. Lanjut. Oke. Amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Manusia nih terhadap Jadi Allah. Jadi setiap manusia berkewajiban menuju kepada Allah. Iya. Allah yang mana? Yang tadi yang ada di dalam bait, yang di dalam diri. Oke. Terus? Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi yang perlu ketemu Allah siapa? Kan kita yang perlu balik kepada Allah, kita yang harus kembali ke Allah, kita yang harus melakukan perjalanan menuju Allah, menuju Tuhan. Kalau kita nggak mau, ya terserah kamu, kumadinya teuing, aing mah butuh kamane. Bener, Kang. Wa man kafaro, barang siapa yang kufur, mengingkari kewajiban untuk melakukan perjalanan ke bait Allah yang ada di dalam kolbu, yang dimana di dalamnya ada petunjuk. Nah, dia mengingkari melakukan perjalanan spiritual itu bahasanya lah. Ya, oke. Ya Allah mah Maha Kaya, emang siapa butuh? Kan lu yang butuh gua, bukan gua butuh lu. Benar. Nah, cuman yang menarik gini, Kang, kan gini ya, kalau di kalimat haji ini adalah menuju kepada perjumpaan dengan Allah, berarti kan kita harusnya menuju dulu, baru ketemu, kan gitu ya? Iya, perjalanan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa haji disimpan di nomor 5 gitu? Nggak haji dulu baru syahadat gitu loh, Kang? Terus yang nyimpan di nomor 5 siapa? Iya, ini kan ngomongin populer nih ceritanya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan bukan urut. Oh, bukan urutan berarti ya? Ya gitu. Oke. Berarti itu semuanya sebetulnya lingkaran kali ya, itu ya intinya. Kayak lingkaran gitu. Yes. Dari mana aja mulainya. Makanya kalau kita mau kembali dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, nah berarti ini circle gitu ya, kayak tawaf tadi gitu, nggak ada selesainya. Iya, kayak lingkaran sebenarnya. Gitu aja. Karena gini kan, masalahnya kalau sekarang yang udah haji ngerasa bahwa kesempurnaan Islamnya kan udah oke gitu. Kan gitu kan sekarang?
secara sekarang kalau orang udah haji terus merasa sempurna, tidak muter lagi ke syahadat, lingkaran bukan? Iya, betul. Nggak jadi lingkaran lagi ya. Nggak jadi lingkaran. Kan lingkaran Yes. mesti nyambung lagi kan terus gitu muter. Oke. Sip. Gitu. Oke, Kang. Ya. Oke. Itu aja dulu sementara ya. Sip. Luar biasa. Oke. Wah, luar biasa ya. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu. Ini kita udah haji atau belum nih ya? Haji yang mana? Berarti banyak hal yang perlu kita pahami tentang haji yang lebih esensi gitu. Oke, Ibu dan Bapak, saatnya untuk kita berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau ada pertanyaan atau ada yang mau merespon, ada yang mau memberikan saran. Boleh bantah ya, boleh nggak setuju. Kan kita lagi olimpiade ini ya, Kang ya. Tapi iya, kan? harus ada argumen. Argumentatif, ada dasarnya. Jangan sampai argumen dilawan sama dokumen gitu ya, Kang ya. Masih penting argumen dilawan sama katanya pokoknya. Ya dokumennya dokumen lama lagi gitulah kira-kira. Oh ini bagus nih ada komentar. Ternyata masih umroh, masih cheerleader. Cheerleader. Lumayan lah jadi peserta seminar, nggak apa-apa. Ikut dengerin kan gitu. Dapat ilmunya gitu ya. Iya, walaupun bukan jadi pemateri. Iya. Oke. Siap, baik Ibu dan Bapak, boleh ada yang mau berkomentar kah? Atau ada yang mau memberikan masukan? Atau mau mengendapkan dulu juga boleh gitu, karena nanti minggu depan kita ketemu lagi gitu ya, diendap. Iya. Oke Kang, sekarang gini. Jadi kalau begitu, kalau misalnya sekarang kita berbicara ritual haji yang sekarang ada, yang benar-benar diwajibkan, itu kan seharusnya kita paham secara esensi gitu ya, kira-kira ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita ada apa tuh kalau manasik haji tuh gitu. Nah, sebetulnya manasik tuh apa sih, Kang? Iya, manasik itu artinya metodologi, tata cara pelaksanaan haji. Nah, cuman tadi kembali kan yang diajarkan di dalam manasik haji itu hampir semuanya sedunia itu yang diajarkan kulit 2 tambah 2. Oke. Tidak sampai ke log. Boro-boro ke akar 16 aja enggak. Iya. Sehingga pulang haji yang enggak ngepek. Iya. Nah, coba lihat ayatnya. Ya. Surat 2, 196, 197. Oke, 2196. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi haji bisa kemana aja ya, Kang ya? Oke. 219. Sorry. Iya, maksudnya kan kalau kita ngerti ini setiap tempat adalah tempat haji dong kan gitu ya intinya ya. Iya, betul, dimanapun. Oke, kita baca ya, 296. Sorry, tadi internetnya agak down sedikit. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Oh, ini jelas ya, ada yang pemberi materi simposiumnya, ada cheerleadernya, gitu ya kira-kira ya. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh, atau karena sakit, maka sembelilah korban yang... Itu ada cheerleadernya. Terus? Oke, kita lanjut. Kang Iip, jelas suara saya nggak? Jelas. Jelas ya. Ya, semua para ibu dan bapak semua masih jelas suara saya? Clear ya, jelas. Oke, sorry ya, tadi agak turun si internetnya. Ya, saya ulang ya, maaf. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelilah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Oh, ini metafora banget nih kayaknya nih. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi, jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari di dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah berpulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Oh, oke. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Oke, gimana Kang nih? Sempurnakan hujah.
dan sempurnakan umroh. Jadi kalau mau jadi pemateri, ya jadi pemateri yang mumpuni. Ya. Kalau mau jadi umroh, ya jadi peumroh. Oke. Nah, gitu kan. Jadi posisinya saya sebagai peramai nih. Oke. Oke. Ini lanjut ya, Kang? Fa'in uhsirtu, mudahkan ya. Terus 197-nya. Oke, 197 ya, sorry. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Oh, dimaklumi ya. Oke, oke. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat. Oh, ini rules of game-nya gitu ya, kira-kira ya? Ya itu, selama Terms haji and nggak boleh ngawur condition-nya gitu ya? ngomong. Oke, ini keren, nih keren. Ini kamu tuh lagi simposium apa lagi ngebodor ini gitu. Oke, oke, oke. Tidak Jadi boleh mesti rafat. nggak boleh ngawur ngomongnya. Oke, Lagi oke, haji nggak oke. boleh ngawur. Terus? Iya, iya. Fasik dan Nah, fasik berbantah-bantahan. tadi. Ya. Fasik tadi apa namanya Nggak itu? relevan, nggak relevan. Nggak relevan. Terus? Ngelantur lah. Dan jidal atau Jidal tadi, menang-menangan. ya, ya, ya. Fasik dan berbantah-bantahan dia dalam masa mengerjakan haji. Oke, good. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Itulah lagi larinya. Oke ya, ini kenapa haji outputnya di sini tetap ujungnya adalah akal juga ya? Iya, makanya mesti pakai otak. Haji itu pakai akal. Iya, iya, iya. Nggak Ya. cukup Loop. pakai otot. Jadi Ya, ini urusannya makanya ke loop sebaik-baik tadi ya? bekal haji takwa, takwa dan kebaikan itu aja. Pesannya itu sebetulnya pesan intinya. Oke, Jadi oke. pulang haji tambah takwa, pesan haji ya tambah baik gitu. Oke, oke. Nah ini ada pertanyaan Apakah juga. perlu mengulang haji? Nggak perlu, satu kali ya cukup. Iya, makanya kan kalau di fikih wajibnya sekali, sisanya boleh umroh gitu ya, kira-kira. Dan Nabi itu haji sekali, umroh juga sekali. Hmm. Jadi kalau ada orang haji bolak-balik berkali-kali, itu ngikutin siapa? Benar, benar, benar. Itu aja pertanyaannya. Yang perlu dipertanyakan kan apakah saya sudah bertakwa dan berbuat kebaikan? Itu esensi dari haji kan di situ kembalinya sebetulnya. Oke, oke. Nah ini mungkin terakhir, pertanyaan terakhir untuk dijawab, boleh apa namanya jawaban singkat aja, Kang. Punten kalau mencium hajar aswad itu musyrik. Ini pertanyaan, kalau mencium hajar aswad itu musyrik gitu. Apalagi kalau perempuan tidak disarankan, cukup kecup tangan dari jauh dan tapi suka juga ada yang menciumnya. Kira-kira gimana, Kang? Kang Abu suka makan sambal nggak? Suka. Nah, itu biasanya kan ada sambal yang pakai terasi. Ya. Terasi itu kan orang itu tahu ini terasi bukan dengan cara apa? Ya harus dicek dulu dicium. Gitu. Ya, dicium tuh dikecup apa dicium baunya? Ya kalau terasi mungkin kalau dicium baunya udah ketahuan ini terasi atau enggak. Saya mencium bau terasi apa saya mengecup-ngecup terasi? Oke. Makanya tadi kan itu simbol. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu alif lam mim. Oke. Alif lam mim, alif lam ro, qaf itu namanya tawaf. Alif lam mim biasakan mengelilingi Quran. Menggali, mempelajari itu namanya tawaf. Nah, setelah tawaf nanti kita akan mencium. Nah, mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Itu simbol yang tadinya informasi itu gelap, sekarang mulai kecium baunya. Yes. Esensinya itu bukan masalah nyium hajar aswadnya, ngapain juga nyium batu, mending nyium bini pugu. Dan nyium istri kan punya pahala jelas itu mah. Benar. Makanya tidak jadi wajib itu nyium hajar aswad. Mencium itu kan makanya bisa dengan simbolis. Iya. Saya sudah mencium aroma Ka'bah gitu. Aroma itu pojok-pojok, sudut-sudut ayat-ayat Tuhan mulai kecium nih informasinya gitu. Oke, Kang. Luar biasa, Kang. Mantap, Kang. Oke, Kang, final statement sebelum kita tutup, silakan. Jadi, ada sesuatu yang mau disampaikan terakhir? Ini pesannya. Silahkan yang mau berangkat haji, yang mau umroh silakan umroh.
Tetapi yang terpenting adalah kita mengerti substansi, mengerti esensi dari haji itu apa sih gitu. Ya, yang saya jelaskan tadi bahwa sesungguhnya esensi dari haji adalah perjalanan spiritual menuju kepada Tuhan. Oke. Dan Tuhan yang sesungguhnya dalam hati. Jadi perjalanan haji adalah perjalanan spiritual ketemu dengan Tuhan yang ada di dalam diri. Oke. Gitu. Nah, walaupun secara syariat ada ritual-ritual yang, dan itu semuanya simbolis, metafora. Tawaf, sa'i, wukuf, itu semuanya metafora semua. Oke. Gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal bertanya ke dalam diri kita, apakah saya sudah berhaji atau belum? Kalau sudah berhaji, kalau merasa sudah, nanti dia tidak melakukan lagi perjalanan usahanya. Oke. Karena haji itu menjadi apa namanya tuh, gaya, sistem dalam hidup dan terus berputar. Yeah. Sa'i, tawaf, wukuf, sa'i, tawaf, wukuf, lempar, itu muter gitu. Itu kan kehidupan sehari-hari sebetulnya. Yeah. Sa'i itu berusaha keras. Tawaf mengelilingi Ka'bah, mempelajari wahyu sampai mencium yang tadinya gelap. Habis itu tahalul itu terurai masalahnya. Habis itu nanti muter lagi, tawaf lagi. Itu begitu. Siklus yang terus-menerus sebetulnya. Jadi perjalanan spiritual yang tidak ada hentinya. Kecuali udah ketemu Tuhan, selesai perjalanannya. Yes. Ilahi rojiun ya Kang ya, ujungnya ya. Innalillahi. Ya masih mending kembali ke Tuhan. Kalau kembali ke pohon gimana? Ya udah, urusannya dia lah. Iya. Oke Kang Ip, hatur nuhun pisan, luar biasa. Ibu dan Bapak, sahabat semua boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Ip. Kita apresiasi banget nih, luar biasa. Terima kasih semuanya, maaf lahir batin ya. Ini dibuka secara gamblang, dibuka secara logis, dan alhamdulillah kita bisa menerima dengan spirit yang luar biasa juga baik, spirit yang luar biasa juga untuk bisa lebih mengembangkan kesadaran yang alhamdulillah mudah-mudahan spirit ini menjadi spirit kita untuk selalu mau belajar, karena mengingat bahwa kita lebih banyak nggak taunya daripada taunya, jadi lebih memilih untuk mengosongkan gelas daripada sok tahu gitulah kira-kira. Untuk itu, Ibu dan Bapak, terima kasih. Final statement yang tadi disampaikan Kang Iip, berhajilah di dalam daily basis, berhajilah di dalam keseharian, karena semua keseharian adalah esensi dari haji itu sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu besok. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.